Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Rekayasa Perangkat Lunak, saya akan mempresentasikan materi mengenai software proses model. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Syifa Amelia dengan NPM 21150610020. Saya dari kelas PSTID, Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah Introduction Software Process Model, di mana akan dijabarkan mengenai definisi, tahapan, dan model dalam rekayasa perangkat lunak. Poin yang kedua adalah Software Usage Time, di mana akan dideskripsikan kapan saja model dapat digunakan. Poin yang ketiga adalah Software Comparison, di mana akan dijabarkan mengenai perbandingan waterfall, prototype, dan RAD model. Poin yang keempat adalah Example of Implementing SDLC Models, di mana akan dijabarkan contoh penerapan dari waterfall, prototype, incremental, dan component-based development models. Poin yang pertama adalah Introduction Software Model Process. Adapun definisi dan tahapan. 1. Definisi. Model proses merupakan gambaran atau kerangka kerja yang merepresentasikan proses dalam rekayasa perangkat lunak agar mudah dipahami dan proses dapat dilakukan sesuai dengan aturannya. Berbagai macam model telah diajukan menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi yang mungkin dalam pembangunan perangkat lunak. Poin yang kedua adalah tahapan, problem solving loop. Yang pertama ada status quo, 2. Definisi masalah, 3. Pengembangan teknis, 4. Penyatuan solusi. Adapun beberapa model proses dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, prescriptive models. Terdapat waterfall models, incremental process models, dan evolutionary process models. Yang kedua, specialist process models. Ada component-based development. Kedua, formal method. Yang ketiga, aspect-oriented development. Yang ketiga, the unified process. Ada agile, view of process, dan summary. Next, untuk poin yang kedua mengenai software comparison. Software comparison. Pada presentasi kali ini, saya membandingkan 3 proses model. Yang pertama, waterfall models. Model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, setiap sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum serta sesuai untuk perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Poin yang kedua, RAD models. Model pengembangan RAD lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, berskala besar, dan memerlukan waktu yang lebih singkat. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan atau kebutuhan atau bahkan situasi atau kondisi tertentu dan sesuai untuk perangkat lunak memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus, serta memiliki kemungkinan untuk kebutuhan pengembangan kembali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Poin yang ketiga adalah prototype models. Model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, atau bahkan situasi atau kondisi tertentu, dan sesuai untuk perangkat lunak memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Lanjut ke poin yang ketiga mengenai software usage time. Software usage time atau waktu penggunaan models. Yang pertama, waterfall model. Waterfall cocok digunakan jika proyek yang dikerjakan 1. Saat gambaran produk yang dibuat sudah sangat jelas. 2. Saat stakeholders sudah tidak bisa mengubah scope. Yang ketiga, saat interaksi dengan stakeholders adalah sesuatu yang sulit dilakukan, di mana ada banyak stakeholders dengan perbedaan tempat. Poin yang keempat, tim memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan proyek. Yang kelima, proyek yang berukuran kecil. Yang keenam, resiko proyek kecil. Selanjutnya, poin yang kedua, incremental process models. Model ini dapat digunakan ketika persyaratan sistem lengkap didefinisikan dan dipahami dengan jelas.
Poin yang ketiga mengenai evolutionary process models. Biasanya digunakan ketika pelanggan ingin memulai menggunakan fitur inti alih-alih menunggu perangkat lunak lengkap. Poin yang keempat mengenai component based development merupakan pengembangan berbasis komponen yang berorientasi pada pembuatan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali sehingga dapat digunakan dalam konteks siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan gaya arsitektur yang berbeda. Poin yang kelima mengenai formal method. Metode formal juga biasanya digunakan ketika ingin menghilangkan ambiguitas dan inkonsistensi serta dapat memfasilitasi proses desain berbasis model baru yang disebut benar dengan konstruksi. Untuk menggunakan proses ini, pertama-tama Anda memodelkan sebagian kecil dari sistem Anda dan kemudian memverifikasinya menggunakan metode formal, kemudian mengoreksi dan memverifikasi ulang. Poin yang keenam adalah aspect-oriented development. Biasanya digunakan ketika software membutuhkan solusi untuk desain perangkat lunak. AOSD akan membantu mengatasi masalah modularitas yang tidak diselesaikan dengan benar oleh pendekatan perangkat lunak lain, seperti pemrograman prosedural, terstruktur, dan berorientasi objek atau OOP. AOSD melengkapi bukan menggantikan jenis pendekatan perangkat lunak lainnya. AOSD juga dikenal sebagai Aspect Oriented Programming atau AOP. Poin yang keenam adalah Agile View of Process. Biasanya digunakan pada saat akan meningkatkan proses manajemen proyek dan mengembangkan perangkat lunak. Sederhananya, Agile membantu tim dalam memberikan nilai kepada pelanggan dengan cepat dan mudah. Poin yang kedelapan adalah Summary. Summary cocok digunakan apabila ingin membuat latar belakang atau menawarkan gambaran umum tentang suatu topik, ingin menjelaskan pengetahuan atau dari beberapa sumber tentang suatu topik. Poin yang ketiga, ingin menentukan ide-ide utama dari satu sumber. Next, poin yang keempat adalah Example of Implementing SDLC Models. Example Implementing SDLC Models atau contoh penerapan dari pengembangan model SDLC. Yang pertama adalah waterfall. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Teknisnya adalah sebagai berikut. 1. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan atau diaplikasikan pada PC atau personal komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Poin yang kedua, setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. 2. Contoh penerapan dari prototype models. Misalnya, sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. 3. Contoh penerapan dari incremental process models. Misalnya perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasil dokumen pada pertambahan pertama. Dan selanjutnya pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti atau core product. Dan pada pertambahan selanjutnya, produk inti akan dikembangkan terus hingga menghasilkan produk jadi yang siap untuk digunakan atau dipasarkan. Poin yang keempat, contoh penerapan dari component based development. Dalam metode component based development ini, menitik beratkan pada penggunaan kembali dari komponen-komponen yang dibangun dalam sebuah aplikasi. Komponen di sini dapat berupa fungsi tertentu atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan fungsi tertentu. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat materi presentasi kali ini.
Sekian materi presentasi hari ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.